Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Di awal, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua yang sudah memberi like di video saya tentang doa Salomo kemarin. Tidak disangka, gerakan berbagi kasih, wujudkan mimpi kepada mereka-mereka yang sangat membutuhkan telah mendapat like 7.000 kali. Berarti kurang 3.000 lagi. Mudah-mudahan hari ini bisa mencapai angka 10.000 like. Jadi, saya bisa langsung memberikan bantuan itu kepada mereka yang membutuhkan. Saudara-saudaraku, ketika saya bangun tadi pagi, ada sebuah lagu yang terngiang-ngiang di pikiran saya. Sebuah lagu lama. Sebuah lagu yang saya sudah akrabi sejak saya masih kecil. Lagunya seperti ini. Mudah-mudahan kalau Anda tahu juga kita nyanyi bersama. Begini. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak dapat jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Saudara-saudara, dalam lirik lagu tadi digambarkan seseorang yang meminta kepada Tuhan, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, sebab aku tidak bisa berjalan seorang diri. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi hidupku." Nah, lagu itu mengajak kita kepada sebuah permenungan ketika orang-orang Israel dalam perjanjian lama, mereka pun tidak bisa berjalan tanpa bimbingan Tuhan. Mereka pun dipimpin oleh Tuhan ketika berjalan di padang gurun sampai nanti akhirnya memasuki tanah Kanaan. Saudara-saudara, tentu Anda masih ingat bagaimana kesulitan orang Israel ketika mereka baru keluar dari Mesir. Pernah mereka ada di Pi Hahirot, sebuah tempat di mana mereka sepertinya terkurung oleh aneka macam problem dan kesulitan. Di depan ada Laut Tiberau, di belakang ada pasukan Firaun yang siap membinasakan mereka, yang sedang mengejar mereka dengan penuh semangat, sementara di kiri dan kanan adalah tebing. Tetapi saudara-saudara, waktu itu Allah memimpin umatnya dengan menyuruh Musa, "Angkatlah tongkatmu sehingga laut terbelah menjadi dua. Terciptalah tanah yang kering yang bisa dilalui oleh bangsa ini sampai ke seberang." Tetapi saudara-saudara, ternyata bukan cuma Laut Merah saja yang merintangi orang Israel. Masih ada satu kisah lagi, yaitu sebuah kisah yang bisa kita temukan dalam kitab Yosua bab 3, di mana orang-orang Israel ini sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka tidak bisa menyeberangi sungai Yordan yang saat itu sedang meluap. Kisahnya bisa Anda baca dalam kitab Yosua bab 3 ayat 1 sampai 17. Saudara-saudara, mari kita membandingkan antara peristiwa orang Israel menyeberangi Laut Merah dengan orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Secara kasat mata, kita langsung membayangkan, Romo, perbandingan itu bukanlah perbandingan yang sejajar. Karena apa? Yang satu laut, yang satu hanyalah sungai. Artinya, tantangan yang dihadapi oleh orang Israel di kitab Keluaran pasti jauh lebih besar daripada yang diceritakan di kitab Yosua. Belum lagi, di kitab Keluaran diceritakan ada pasukan Firaun yang sedang mengejar-ngejar mereka, hendak membinasakan mereka. Sementara tantangan musuh yang mengejar tidak kita temukan dalam kisah orang Israel menyeberangi sungai Yordan.
Lalu juga perbedaan yang cukup mencolok ketika di kitab Keluaran, orang Israel masih dipimpin oleh Musa. Musa itu adalah seorang hamba Allah, pemimpin yang luar biasa, yang karismatik, yang punya relasi sangat dekat dengan Allah. Melalui Musa, Allah banyak sekali melakukan tanda-tanda dan mukjizat. Sementara di kitab Yosua, orang Israel saat itu sedang dipimpin oleh Yosua. Yosua adalah abdinya Musa. Maka saudara-saudara, betul yang saya katakan tadi, perbandingan ini adalah perbandingan yang tidak seimbang. Tetapi dalam perbandingan ini, kita bisa belajar sesuatu. Di dalam kitab Keluaran, sebelum orang Israel menyeberangi Laut Tiberau ini, mereka situasinya sedang tidak enak. Mereka sedang marah, sedang komplain, sedang kecewa dengan Tuhan dan juga dengan Musa. Mereka berkata begini, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini?" Berhadapan dengan situasi Pi-hahirot, situasi serba terjepit, orang Israel lebih memilih mati daripada diselamatkan oleh Allah. Yang perlu dicatat saudara-saudaraku, dalam kisah orang Israel di kitab Yosua, meskipun ada rintangan yang kurang lebih sama, mereka tidak lagi berkeluh kesah. Mereka tidak lagi marah, mereka tidak lagi kecewa. Artinya, mereka saat itu telah belajar dari pengalaman masa lalu mereka. Betapa mereka telah dibebaskan oleh Tuhan. Sekarang dengan iman yang sama, mereka mempunyai keyakinan yang lebih baik. Pengenalan akan Allah yang lebih baik, bahwa Allah pasti akan menyelamatkan mereka. Kalau lewat Laut Merah aja bisa, apalagi ini cuman Sungai Yordan. Paham itulah yang sangat penting dalam hidup kita, saudara-saudara. Silakan kita ingat problem-problem kita di masa lalu yang paling berat sekalipun. Dan bagaimana Allah telah memberikan kita jalan keluar. Nah, dengan pengalaman iman yang seperti itu, pengalaman virus corona ini pasti bisa kita lalui. Lalu yang menarik saudara-saudara, meskipun ada kemiripan kisah, tetapi ada sebuah perbedaan yang sangat amat mencolok. Yaitu, ketika orang Israel melewati Laut Tiberau, Musa dengan tongkatnya yang teracung semalam-malaman itu adanya di belakang. Sementara dalam kisah orang Israel menyeberangi Sungai Yordan, ada sebuah hal yang baru. Di mana diceritakan Allah memberi perintah kepada Yosua agar ada jarak antara para imam yang mengangkat tabut perjanjian harus berjalan di depan. Ada jarak sekitar 200 hasta baru diikuti oleh orang-orang Israel. Kok harus ada jaga jarak? Dikatakan begini, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudara-saudara, itulah sebuah inspirasi rohani buat kita. Letakkanlah Allah di depan. Biarlah Tuhan yang ada di depan kita menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Yosua mendengar rencana keselamatan Allah buat bangsanya ini, berkata kepada bangsa Israel, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Saudara-saudara, dari sini kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, letakkan Allah di depan hidup kita, yang memimpin kita ke jalan-jalan yang harus kita tempuh. Lalu yang kedua, jangan lupa bagaimana kita pun harus bersih dari segala dosa. Itu yang kita sebut dengan sebuah pertobatan. Saya yakin kalau dua hal ini bisa terjadi dalam hidup kita, segala masalah hidup kita termasuk wabah corona sekalipun bisa kita lalui bersama Tuhan. Salam damai sejahtera saudara-saudara, letakkanlah Tuhan di depan hidup kita dan bersihkanlah hidup kita hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.